Akan kemana kita dibawa? Kita akan masuk dalam kondisi satu, kita akan dikontrol secara total oleh satu kekuatan yang saya sebut dengan non-state actor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Saya tidak akan lupa karena kita adalah negara Pancasila. Jangan kita terbawa kepada arus global yang ingin memecah belah kita. Apa yang terjadi sekarang di belahan dunia itu adalah permainan globalisasi. Pahami itu. Jadi jangan kita ikut-ikutan. Ya, ini juga ikut-ikutan sebenarnya. Kita sudah terjebak dalam permainan arus global. Kita dipaksa untuk mengikuti tanpa punya pilihan. Gadget yang ada di tangan ibu-ibu sekarang adalah bukti bahwa kita dipaksa tanpa punya pilihan lain untuk masuk ke dalam komunikasi. Untuk semua kegiatan kita lakukan lewat gadget tadi. Sadari itu. Namun saya mau mengingatkan bahwa gadget-gadget yang Bapak Ibu pegang itu mempunyai agenda tersembunyi. Agenda tersembunyi adalah dia menghancurkan pola pikir kita. Lewat apa? Lewat gelombangnya dia membuat struktur DNA di dalam tubuh kita menjadi berubah. Dia rusak struktur DNA, dan struktur DNA itu akan mempengaruhi perubahan pada membran sel. Saya bukan dokter, tetapi itu yang saya pahami. Dan membran sel itu akan menghasilkan enzim-enzim negatif, enzim beracun, termasuk hormon-hormon beracun. Kalau ibu-ibu pernah atau bapak-bapak pernah memegang handphone dan tangannya terasa semutan, itu adalah efek. Efeknya kenapa? Dia membuat darah kita menjadi kental. Makanya banyak sekali sekarang orang tiba-tiba apa namanya itu, ininya apa namanya itu, dia punya kekebalan imun, apa namanya, autoimun, terus kemudian juga apa ya, gampang kena namanya lupus dan sebagainya, tiba-tiba ada kanker darah, ya, karena terlalu sering menggunakan itu. Dan waktu kita untuk menggunakan sepanjang hidup kita sampai kita lupa minta pertolongan Tuhan untuk menjaga kita dari virus-virus itu. Coba lihat berapa jam kita berdoa. 15 menit aja mungkin tidak, tetapi bisa dikatakan 5 jam kita pakai, atau 7 jam dalam sehari, atau mulai dari bangun sampai kita mau tidur lagi. Ini yang membuat kita. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan yang akan mentahirkan, Tuhan yang akan membersihkan semua racun-racun atau gelombang-gelombang negatif tadi. Ini saya bicara bukan menakut-nakuti, tapi this is a fact. Boleh dibuktikan. Dan ini melemahkan. Makanya gini, kenapa banyak terjadi hoax? Kalau ini mah gampang lah. Kenapa banyak terjadi hoax dan tidak bisa dikendalikan oleh siapapun juga? Orang hanya bisa bicara, ayo kita lawan hoax, but they don't know how to protect. Mereka tidak tahu bagaimana untuk memproteksi diri. Mereka tidak tahu bagaimana untuk melawan. Hanya mulut doang, hanya keinginan saja. Terus bagaimana dengan tanggal hoax? Tanggal hoax, gimana kita mau nakal kalau kita pakai internet? Jadi kelihatan kalau tidak mengerti. Ya, kayak begini semua. Selama rekan-rekan saya nggak terlalu mau apa, karena teks saya nggak perlu, cuma saya mau kasih pemahaman dulu. Selama kita menggunakan alat beli dari luar, jangan berharap aman. Ya, supaya bapak-bapak sekarang jangan senang dengan alat-alat luar negeri. Maaf nih kalau ada agen asing di sini. Saya salah satu yang menentang itu, karena kita dikerjain. Suruh beli, dia jebol, kita ditawarin barang baru lagi. Itu yang terjadi. Dan apa yang terjadi sekarang di dunia adalah by design. By design, kita dikasih pertama handphone. Di situ pertama kita AM,
apa? AMPS kan? AMPS. Ya, Lalu berubah dia geser. geser sedikit mati. Ya. Sehingga kita mencari lagi apa yang ini. Nah, lalu muncullah internet. Disitulah dia pertemukan antara tadinya cuma bisa SMS kan, yang disebut dengan smartphone, teknologi komputerisasi dan teknologi komunikasi. Dia dipertemukan oleh internet, yang kita kenal sekarang dengan orang-orang IoT. Ya, itu manipulasi juga, seolah-olah kita dunia tanpa batas, sebenarnya kita dibatasi hanya dalam ruang internet tadi. Dan kita di capture, kita di profile, di lock, nggak boleh keluar dari pemikiran yang lewat internet tadi. Apalagi sekarang bangsa kita tidak punya kreativitas sama sekali. Punya handphone buatan Indonesia aja nggak ada, maunya beli. Karena apa? Iklan-iklan tadi yang membuat kita, ih keren ya iPhone, ih keren ya Samsung. Lalu kapan Indonesia mau jadi kreatif? Kapan Indonesia mau bangkit? Jadi teksnya jangan hanya mikirin teks dari luar saja, Pak. Bagaimana Indonesia membangun industri teknologi nasional sendiri? Jangan kita mau disumpel kita punya kreativitas dengan misalnya, mohon maaf nih kalau misalnya lu nggak usah bikin kebijakan begini, lu ini aja terusin aja tuh. Karena apa? Kita ini market yang besar. Kita adalah market yang besar, makanya kita diincar. Bikinlah industri teknologi nasional di sini. Kita punya endpoint sendiri, kita punya gadget sendiri buatan Indonesia, dan kita menampung banyak korban-korban revolusi industri yang selama ini menjadi pengangguran. Jangan ngikutin teknologi baru rakyat kita nggak siap. Kita nggak siap kok, karena awareness-nya tidak dibangun sejak dari Indonesia ini merdeka. Kalau awareness-nya dibangun, beda kita menyikapinya. No, saya nggak mau ikut. Kita punya ini, kita juga Indonesia pengen punya duit dong. Jangan kita disuruh beli aja terus pajaknya masuk sana. Gitu. Jadi kalau kita mau pengen pajak kita berdaulat, ya kita punya kehidupan juga kita harus buat berdaulat dulu. Tetapi kalau kita punya kehidupan kita tidak atur rumah tangga kita dimainkan oleh tetangga. Tetangga bisa ngintip, dan tetangga bikin rumah tangga itu cekcok, di dalam rumah itu cekcok. Kenapa? Dia mainkan teori bullshit kok, teori adu domba. Jadi betul waktu zaman Belanda dulu dia mainkan adu domba itu, politika domba itu betul. Kenapa? Dengan diadu mereka mengambil keuntungan. Apa yang terjadi sekarang? Rakyat diadu dengan pemerintah, mereka yang ambil keuntungan. Jadi jangan lihat apa yang terjadi di depan mata. No, musuh kita bukan apa yang kelihatan sekarang sedang main, nah. Tetapi ada kekuatan di balik yang itu yang nggak kelihatan, itu yang bermain. Di mana-mana dalam kehidupan ini, musuh kita bukan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Dan dia yang bermain, dia sedang ketawa, dia tuh. Bodohnya orang Indonesia, mau gua atur. Tetapi itu memang agenda mereka. Karena sistem perekonomian dunia, dia yang kuasai. Jadi apa yang Bapak sekarang bicarakan, kalau sistem ekonomi kita masih ngikutin pola dunia, ya sorry to say, kita hanya akan jadi budak. Kita sudah merdeka tahun 1945, itu kan declare-nya. Pada saat itu kita belum merdeka benar. Tetapi founding fathers kita mengambil suatu keputusan yang mempunyai iman bahwa saya merdeka walaupun dia belum merdeka. So we have to declare. Iman itu harus dideclare. Nggak bisa bilang saya mau ini tetapi saya nggak declare. Setelah itu melangkah dan Indonesia merdeka. Tetapi saat ini apa yang menjadi cita-cita bangsa untuk mensejahterakan kehidupan bangsa, lihat apakah sama dengan cita-cita awal. Mencerdaskan juga kehidupan bangsa, apakah sama dengan cita-cita awal. Yang terjadi sekarang mensejahterakan, tetapi dengan konsep globalisasi. Padahal konsep awal adalah, asasnya adalah ekonomi kekeluargaan. Presiden kita pernah menyampaikan bahwa pemerintah mendukung ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Artinya apa? Di dunia yang tanpa batas ini, semua pelaku ekonomi, termasuk yang mikro, dia boleh terlibat di situ. Dan jangan dia tenggelam karena kekuasaan yang besar itu, ekonomi yang besar itu.
Tetapi faktanya sekarang bagaimana? Gitu. Mari kita bangun bangsa kita juga. Jangan cuma bagaimana kita ngitungin duit supaya dapat masuk buat itu, tetapi bagaimana kita membangun juga bangsa kita. Saya mau tanya, sejak kapan sih pengumpulan pajak sejarahnya ini ada di dunia? Dan di mana dimulainya? Harus tahu dulu. Kenapa itu? Nah, justru ketika pajak ini mulai di situ mulai orang greedy melihat uang dan mulai terjadi korupsi. Dulu nggak ada pemerintahan, yang ada raja. Nah, baru dia membentuk pasukan, dia siapkan perangkatnya, setelah itu mulai dia pungut pajak. Untuk apa? Untuk membiayai kerajaan itu. Di situ munculnya pertama, kenapa ini? Dulunya kita nggak punya pemimpin kita langsung pendahulu kita itu, nabi-nabi itu pemimpinnya langsung terus. Tetapi ketika dia mulai greedy, dia mulai membuat kekuatan. Terus kemudian, ini harus pajak. Oke, memang itu ketentuannya, kita harus bayar pajak. Tapi kemudian berkembang, kemudian akhirnya sekarang kita adalah bangsa yang sebenarnya bangsa yang mandiri. Karena dulu dari sejarah Majapahit, Sriwijaya dan sebagainya, kekuasaan Indonesia begitu hebat. Termasuk yang dibilang Sundaland. Indonesia adalah pusat harmoninya dunia. Tetapi kemana sekarang Indonesia? Kenapa Indonesia tidak menjadi pusat harmoni? Malah Indonesia ikut ke blok sana dan blok situ. Harusnya Indonesia percaya diri. Indonesia adalah center, the land of harmoninya dunia, pusat harmoninya dunia. Dibuktikan oleh presiden kita dulu, Bung Karno, pada tahun 1955 dengan menginisiasi gerakan non-blok di mana? Bandung. Artinya apa? Beliau mempunyai kepercayaan diri yang luar biasa. Sekarang kita sebagai penerus-penerusnya, mari kita bangun kepercayaan diri bangsa juga, supaya jangan kita diseret-seret dengan maunya mereka-mereka yang punya uang itu. Tetapi memang uang itu membuat kita menjadi hijau matanya. Kenapa? Karena desire kita sebagai nature manusia biasa yang tidak punya akhlak mulia, suka dengan pemenuhan materi tadi. Gitu. Jadi kita punya hawa nafsu, kenikmatan dunia kita itu di-entertain sama yang namanya uang. Tetapi uang itu juga lah yang akan menghancurkan kita, karena uang adalah sumber dari segala sumber kejahatan. Cinta, cinta itu menjadi sumber. Ini harus tahu, gitu. Supaya jangan cuma teknologinya aja, Pak. Saya gak kurang suka kalau kita hanya mengejar secara fisiknya aja. Karena pada akhir dari kehidupan kita hanya hidup sementara di sini dan kita akan kembali kepada pencipta kita. Kita pikir kita akan hidup terus. Tidak, di antara kita ini akan meninggalkan semua. Makanya ketika ada Tuhan panggil, bahasanya apa? Telah berpulang, artinya rumah kita bukan di sini. Rumah kita, sadari itu. Artinya kalau rumah kita di sini, jangan rakus di sini. Tetapi banyak kelompok-kelompok besar untuk berkuasa untuk memuaskan ini sendiri. Karena dia ingin membangun kerajaan di sini. Kerajaan kita bukan di sini, di sana. Perhatikan semua. Perhatikan itu, lihat gejalanya. Akan kemana kita dibawa? Kita akan masuk dalam kondisi satu, kita akan dikontrol secara total oleh satu kekuatan yang saya sebut dengan non-state actor. Globalisasi ini hanyalah sistem. Ini kan kaitannya dengan globalisasi juga, revolusi. Globalisasi itu hanya sistem, tetapi di atas globalisasi ada suprasistem yang tidak akan rekan-rekan temui di internet, karena mereka sembunyikan itu. Karena kalau kita tahu kita akan mereka sembunyikan itu. Karena suprasistemnya adalah life engineering. Kehidupan kita yang akan direkayasa dan sekarang sedang berproses. Ya. Jadi globalisasi hanyalah sebuah sistem. Sistem apa? Untuk menyamakan sistem dunia. Coba lihat, ada sistem dunia kita kan? Untuk standar operationnya ada nggak? Ada nggak? Yang kita disuruh pakai ikutin standar itu ada nggak? Ada nggak? Apa? Guideline. Ya, standar operation internasional.
Saya ngomongnya keluar dari mulut Bapak, jangan saya ngomong. Ada? Nggak tahu? Duh, masa nggak tahu sih. Yang suka dikasih penghargaan, oh mendapat ini itu. ISO. Bukan saya ngomong. Tujuannya apa? Supaya kalau kasih penghargaan, udah ini, oh itu yang bagus gitu. Itu namanya menggiring mindset kita. Kenapa kita nggak membuat standarisasi sendiri? Supaya teknologi itu dia bisa connect nantinya. Gitu. Kalau nggak di standarin nggak bisa connect. Nah kalau sudah connect kita dikontrol. Oh jalurnya sama internet kok. Jadi kalau orang bilang globalisasi adalah dunia tanpa batas, maka saya mengatakan bahwa dia dunia tanpa batas tapi kita dibatasi. Jadi kita dimanipulasi secara wow, kita berpikir worldwide. Padahal sebenarnya kita sedang di-capture, sedang di-profile supaya itu. Makanya apa? Ketika kita mau login data-data kita masukin. Nah, kenapa saya bilang ini adalah desain? Untuk menghancurkan kita sebenarnya, karena ketika itu hanya ada setelah adanya smartphone, kemudian ditawarkanlah, dia masuknya sistematis, ditawarkanlah aplikasi-aplikasi yang membuat kita berkomunikasi, mencari teman awalnya. Lama-lama asik-asik, udah nggak mau ninggalin ini. Karena keasikan membuat kita lupa ini.